dia menggunakan 3 bahasa. Waduh, si paling dekat Yesus nih. Sekarang gini Bang, iya jelas dong. Kami murid-muridnya Yesus ya dekat sama Yesus dong. Waduh, nih CS kami emang Bang. Lah, emang anak seperti teos nih. Yesus katakan, benar Bang. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu udah jelas kami dekat sama Yesus itu, Bang. Udah itu Emang anak teos dia agak nih anak teos. Agak lain dia. Agak lain anak teos. Terserah lah Bang ya. Karena Enggak. Tapi coba perjuangkan ini yang nggak masuk ke kepala saya. Yesus first language-nya Hebrew atau Aramaik. Tapi kitab suci dia yang dia pegang bahasa Yunani. Sementara original teks dia bahasa Hebrew. Kenapa dia nggak pakai Hebrew aja? Iya kenapa? Udah. Iya udah. Oke, sama kayak gini juga. Ini aku kasih pengertian. Mungkin abang jadi ketawa lah nanti ibaratnya ya. Sama seperti abang orang Indonesia. Bang ya. Kitab suci abang bahasa apa? Bahasa Arab. Itu aja pikirkan. Karena original teks kitab suci saya bahasa Arab. Kalau saya udah Bang. Nah, itu aja Bang, abang pikirkan Bang. Itu aja bukan, abang pikirkan. Lidah saya kan lidah Indonesia, Bang. Bukan abang nggak paham berarti. Abang, bukan. Bener loh. Lidah Yesus. Lidah abang itunya Indonesia, Bang. Lidah abang Indonesia bercampur Betawi, ya kan? Itu nggak mempermasalahkan, Bang. Ya. Tetapi kitab suci abang berbahasa Arab kan? Ya udah Yesus begitu juga. Nah, masalahnya si Yesus Yesus ini lidahnya bahasa Aramaik atau bahasa Hebrew. Kitab suci dia bahasa Hebrew juga. Ngapain dia baca yang Yunani? Berarti kayak Kristen lah Bang ya. Aturannya gitu. Maksudnya? Ya gitu Bang. Maksudnya? Ya kan orang Kristen ini kan orang Kristen ini kan kayak saya lah kan menggunakan bahasa Indonesia. Kitab suci saya menggunakan bahasa Indonesia, begitu kan Bang? Iya. Oh iya berarti gitu. Ya berarti udahlah kayak gitu aja lah. Enggak, makanya abang jadi anak teos. Bukan Bang, sebenarnya aku sih sedikit tergelitik tapi aku bikin lucuan aja loh Bang. Gitu enggak, aja. itu yang saya nggak paham Bang. Lidahnya Yesus bahasa Aramaik, bahasa Hebrew. Okay, kitab sucinya bahasa Hebrew, tapi abang ngeklaim enggak, Yesus itu kitab sucinya bahasa Yunani. Oke, gini aja Bang, abang cari tahu Yesus itu menggunakan 3 bahasa atau 1 bahasa iya, atau 2 bahasa. Nanti saya cari tahu, saya pastiin saya dapat data yang valid, yang primer. Nanti kita ngobrol lagi soal itu. Iya, mantap Bang, mantap. Bahasa Yesus tuh dapat dari mana yang paling valid? Jadi gini, apologi tadi kamu kan menganalogikan kenapa Al-Quran itu bahasa Arab, terus di Indonesia pakai bahasa Arab, seharusnya bahasa Indonesia kan gitu ya. Betul ya? Oh, nah Bang, gini Bang, aku kasih contoh sama Bang ya. Dalam bahasa Ibraninya Tuhan itu adalah Elohim. Kalau bahasa Tuhan dalam bahasa Aramai Allah, ya. Allah. Itu udah berbeda loh Bang. Eloah sama Allah Bang. Elohim. Iya Elo, tapi kalau himnya itu kan merujuk jamak. Kami, ya. Kami, betul. Ya udah. Itu aja intinya. Jadi enggak menurut saya Bang. Bukan menurut saya yang paling kuat kenapa bahasa mother tongue-nya Yesus itu Hebrew, karena dari Sanhedrin itu pergumulan rabi-rabi dari abad 1. Yesus dari abad 1. Sementara catatan original Sanhedrin itu bahasa Hebrew, bukan bahasa Yunani. Jadi catatan keagamaan orang Yahudi itu Hebrew, nggak pernah Yunani. Nah ini abang yang tiba-tiba bilang enggak, Yesus itu rabi, tapi bahasa Yunani. Nah itu bagaimana? Nggak masuk Bang. Nanti kalau abang cari tahu aja, supaya abang itu mempelajari lebih dalam itu aja lah gitu Bang.
Coba aja. Enggak, abang tahu gini, Sinedrin Bang, nggak? Aku kasih gini Bang, aku kasih 2 minggu Abang. Nanti kalau Abang nggak dapat, nggak usah nanti 2 kita minggu. masuk komal. Gini Bang. Apologet. Kalau Oke. kamu memang ada dalil dibuka aja. Kenapa harus dia namanya? Jangan semudah itu juga Oh, dong. Ya mahal, cari Bang Jibril, tahu mahal. juga dong. Bukan karena saya buka nih. Sekarang saya Gini, buka Bang, Sinedrin. Sekarang saya buka Sinedrin. Gini, Bang. Gini Bang. Bentar. Abang cari tahu apakah Yesus menggunakan cuma bahasa Aramaik dan Ibrani, ya. Kalau memang cuma itu aja Bang pengetahuan abang buka data-data gini, nanti saya janji sebagai apologet Kristen Bang, saya janji akan kasih tunjuk sama abang data yang valid. Udah. Enggak, sementara kalau saya buka Sanhedrin yang memang notabene-nya dari abad 1. Ini dari abad 1, catatan ke keagamaan mereka. Ini bahasanya Hebrew, nggak bahasa Yunani. Sementara kalau abang tahu Sanhedrin ini pergumulan dalam bahasa Romawi. Ini memang pemerintah Yunani itu membolehkan rabi-rabi yang dijajah atau Bani Israel itu kalian boleh punya grup keagamaan kalian. Dinamain pergumulan Sanhedrin. Itu bahasanya Hebrew. Jadi keagamaan mereka, rabi-rabi mereka berbahasa Hebrew, nggak pernah berubah. Sanhedrin itu kurang lebih mahkamah agama. Gini, Bang, Mahkamah bentar, agama Bang, mereka catatannya bahasa Hebrew. Abang tiba-tiba bilang enggak, mahkamah. Oke. Saya nggak bingung. Di saat Yesus, bentar Bang ya, orang rabi-rabi itu juga berbicara kepada orang Romawi itu menggunakan bahasa Yunani, Bang. Waktu mereka meminta, rabi-rabi mereka meminta, ahli-ahli Taurat mereka meminta untuk menjaga kuburan Yesus supaya jangan diapa-apain gitu. Itu juga mereka itu menggunakan bahasa Yunani, Bang. Itu dari mana? Meminta Yesus itu untuk disalibkan itu menggunakan bahasa Yunani. Itu dari mana tuh kita tahu? Makanya cari aja dulu Bang. Nanti saya buktikan sama Abang. Sebagai hadiah Abang sudah bekerja keras sama Anjay. Rahasia, Bang. Inilah makanya Bang. Inilah makanya kebaikan aku. Abang itu belajar dulu, cari tahu. Belajar dulu Bang Jibril, belajar dulu. Cari tahu dulu gitu loh. Nanti saya akan kasih tunjuk semua data-data yang saya punya gitu loh. Ini bukan PDF, bukan dari Google, dari bukunya langsung. Iya, rahasia ya. Ini enggak rahasia, ini gratis. Enggak, tapi abang tahu Sanhedrin dulu nggak? Iya, kan udah abang jelaskan, iya baru tahu aku, oke. Sanhedrin ini kalau abang tahu, kalau abang nangkep nih dari 3 abad ini, abang Sanhedrin itu anggotanya Bang 70 sampai 72. Sanhedrin ini yang nge-translate punya abang apa Septuagint. Abang tahu nggak ini? Udah gini aja Bang, cari tahu dulu Bang. 72 rabi-rabi. Sekarang 72 rabi-rabi yang translate yang nge-translate Septuaginta itu Sanhedrin, Bang. Jadi jadi Sanhedrin ini berbahasa Hebrew, dia yang nge-translate ke bahasa Yunani. Kok abang tiba-tiba Yesus bahasa Yunani? Oke, sambung Bang. Enggak gini Bang. Yesus itu berbicara juga berbahasa Yunani. Aku intinya gitu aja. Nanti aku kasih tunjuklah data-datanya. Supaya sebagai hadiah untuk abang bekerja keras. Aku kasih itu. Gak usah ketawa Bang. Lu lawa aja lu Aneh aja lu. Lah, saya punya data kok ngapa? Ya dibuka lah supaya kita tahu. Gini Bang. Yuk. Kita buka yuk. Saya sebagai umat Kristen Bang, di dalam Ayo. Alkitab saya, mungkin Bang Jibril ini tahu lah. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Benar nggak ada dikatakan itu di dalam Matius berapa tuh? Aku lupa. Di Matius 5 kalau nggak salah. Kadang-kadang. Tapi lebih sering pintar seperti apa Bang? Kadang-kadang. Pintar seperti Ya kan, cerdas seperti ular. Habis itu apa? cerdilah seperti ular. Tuluslah seperti merpati. Nah, jadi abang kayak ular gitu ya? Ya terserah Bang. Nanti kita buktikan Bang. Apakah percakapan saya ini berbohong atau tidak gitu loh. Siap.
Tapi itu Bang, ilmu yang Abang yang dapat sore ini, Sanhedrin itu yang nge-translate apa Ya Septuagint. terserah mau si Enrin, mau si Enron pun nggak apa-apa lah Bang. Nggak peduli aku Bang, si Enron. Yang penting mereka semua pun nggak percaya Yesus kok. Ya adalah Tuhan. Mereka aja dalam masoretnya aja Yesus dirajam, kan udah berbeda itu. Ya udahlah, istilah-istilah itu kan nggak kami. Nah ini lagi ini lucu ini Bang mereka. Jibril ya. Di tempat kejadian orang-orang mengatakan dirajam. Lalu contoh ini Bang ya. Di Jakarta mengatakan Bang Jibril ini orangnya ganteng, ya kan? Ganteng lah. Terus datang orang Medan, enggak, Bang Jibril itu pesek. Yang mana saya mendengar? Sementara Bang Jibril ini orang Jakarta, macam mana nih? Jakarta saya lah. mau percaya? Jakarta lah. Ya orang Jakarta lah. Itu makanya tadi yang saya bilang kita belajar soal pitung sama penjajah. Kan nggak lucu. Mestinya belajar sama orang Betawi. Ah Sudah, gitu. Saya akan membuktikan sama abang sedikit aja ya, mungkin dari PDF aja, membuktikan Yesus itu disalib bukan dirajam. Bentar ya, saya buktikan. Nanti abang cari tahu nama-namanya ini bang. Ya kalau di Apa PDF mending di Bible aja langsung kan sudah jelas di situ. Bukan di Bible nggak ada tertulis. Kalau di Bible udah tertulis, sudah jelas disalib dia gitu loh. Ya sudah. Sekarang kan membuktikan di luar kekristenan apakah Yesus itu disalib atau tidak gitu loh menurut di luar. Bentar ya, saya kasih tunjuk. Aduh kok nggak bisa nih, kok nge-lag. Nah cakep ini Bang Jibril ini kan. Alam iklan. Asik nih PDF nih. Oh, asik lah. Nanti nama-namanya cari di internet aja bang ya. Siap. Nanti ada penjelasan kok. Siapa aja mengucapkannya. Aduh. Ini Abang STT mana bang? STT Nias bang. Anjay. Yang kalian tuduh-tuduh itu loh. Sekolah tiga Tuhan. Nggak apa-apa. Dibilang sekolah tiga Tuhan, sekolah tukang aku pun dibilang kayak gitu pun nggak masalah sih bang. Nggak sakit hati. Buat apa sih sakit hati digitu-gituin? Orang yang sakit hati itu bang. Karena pengajaran kalian menista agama lain. Menista agama lain gimana? Ya, abang udah lihat belum PPT-nya? Udah kan Kenapa? Karena kalau seperti itu akan terhambat mereka memahami kemudian memaknai Al-Quran. Jadi saran saya kalian belajar tajwid dan belajar makharijul huruf itu tidak bisa 1 hari 2 hari loh. Ya, bahkan saya pun masih belajar makharijul huruf. Bahkan saya pastikan nih orang-orang yang dari kecil ini lagi permantap bacaan mereka karena tadi masih ada yang salah-salah. Tapi kalau seandainya makhrajnya dia sudah berupaya dan itu tidak sesuai juga, jangan kalian paksakan. Rasulullah itu Islam itu bukan untuk menyusahkan. Kalian pahami itu. Enggak, tadi coba baca ulang ayat pertama tadi. Kalau Wallahu ahad, coba baca ulang. Kul huwallahu ahad. Nah, ini Gimana masih kurang tuh nih? Enggak apa-apa. Belajar aja terus, nanti di WA kita. Sementara tidak apa-apa. Saya itu belajar tajwid itu 2 tahun yang lalu baru ini ikhfa, izhar, idgham. Itu loh. enggak, ini bukan Bertahun-tahun tajwidnya Uni. nggak apa-apa. Iya, gini loh. Gini ya Alfi, coba. Mereka ini baru mu'alaf. Ya, Paham, tugas paham. kita mengajarkan mereka. Ketika mereka sudah menghafalkan, Uni sudah sarankan Yoga dan Bang Jai menghafalkan Al-Quran itu supaya mengikuti kaidah bacaannya yang betul. Dengarkan metodenya itu sama seperti yang diajarkan dari Malaikat Jibril kepada Baginda. Bagaimana caranya? Buka aku jangan ditutup. Yes. Bagaimana salah satu cara? Ada ketua izin Uni. Assalamualaikum Ustaz Alif. Ya, Assalamualaikum Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Ali. Assalamualaikum Ustaz. Enggak kedengar, Kak, Belum keluar suara Ustaz Alif ya. suaranya.
Enggak, ini nih bagian yang ini nih diluruskan enggak? Wah. Kan beliau bacanya gini nih. Aduh, nice Aduh Alif. Ustaz Alif. Aduh Ustaz Alif. Ada. Anakku mainin, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ah, Lanjut. kan beliau bacanya gini. Open cam. Enggak, kan beliau bacanya gini Uni. Kul huwallahu ahad gitu. Itu enggak Untuk papain. nggak memang dibenarkan, tapi nggak bisa belajar di TikTok ini dia harus ini juga. Kenapa? Pertama ya itu adalah membiasakan kebiasaan ya nggak usah orang nggak usah mualaf deh. Uni kalau kalian suruh baca Al-Quran yang jarang Uni baca, bakalan ini lidah bakalan kebelit-belit loh karena tidak membiasakan diri. Nah, tapi kalau kalian suruh saya baca Al-Quran yang sudah saya hafalkan, saya fasih karena saya sudah terbiasa. Nah inilah Islam. Islam itu yang penting dia tahu dulu, yoga tahu dulu ya. Gini, itu kenapa kemarin Uni kasih video makharijul huruf. Adikku yoga yang ganteng sekecamatan, dengar orang ngomong ya. Tempat keluar huruf itu adalah tempat dari mulai bibir sampai tenggorokan kita ini yang berhak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, contoh rongga mulut. Di antaranya ada seperti huruf wow, rongga mulut. Ya, rongga mulut. Terasa itu. Kita kalau ngomong itu terasa itu rongga mulut. Ya, wow, alif. Ya, itu terasa di rongga mulut. Lalu kalau kita bicara tentang di tenggorokan, di apa? Wema buka cam dia. Jauh sikit. Jimen buka cam biar afdol. Aku nak screenshot ini nah, masya Allah, subhanallah. Jimen, nah gitu. Rongga mulut, tenggorokan. Makanya tadi huruf ko. Yoga, coba ko. Tapi terasa di sini bergetar di sini yoga. Ko. Ah, di sini dia rongga ini apa di tenggorokan. Nah nanti ada lagi yang namanya tuh dari lidah kita, sin, shin gitu, sa gitu. Dari bibir, ba, mim, itu namanya makharijul huruf. Oh gitu. Do you understand? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Duh, lupa dah. Nah, itu pakai apa metodenya itu pelan-pelan. Jadi kita bersabar ya. Insya Allah kalian bisa kok. Uni percaya kalian bisa. Insya Allah subhanallah kalian cerdas. Nah, jadi itu yang pertama sistematika pembelajaran kalian adalah mengenal huruf hijaiyah dulu. Ya bisa membedakan mana huruf H dan Ain dan Alif dan Ain. Bisa bedakan itu dulu ya. Itu dulu. Nah, baru kemudian kalian mempelajari dari mana keluarnya huruf-huruf tersebut di antara bibir, rongga mulut dan tenggorokan. Mana tempat keluarnya? Karena ada huruf-huruf yang sama. Seperti huruf H, nanti H-nya dari dada kah, dari sini kah? Ya, itu ada seperti Ain lewat rongga hidung atau ada gitu-gitu. Nanti ada begitu. Buka lah. Janganlah. Tutup aja kameranya biar dia buka masker. Oh ya, insya Allah akan ada Jericho nih ya. Coba aku chat Jericho. Ntar ya, masya Allah. Aduh kalau kumpul malam kalian. Kan di sini soalnya Ya. WIB mau mati. Nanti malam ya. Yoga sama J nanti malam kita kumpul sama Jericho ya. Nanti ada apa namanya Jericho ini juga mualaf senior ya. Maksudnya tuh dia yang lebih dulu tuh pernah bersyahadat di TikTok ya. Orang pertama yang syahadat di TikTok. Uni, Dengar Seolan marah dia nih. Ya, J. mama aku masuk rumah sakit, mohon doanya. Ya Allah. Kaget Sakit apa Uni. adikku? Tidak tahu Cak Mano, cuman tadi kan jadi aku tadi kan live sama Abuya, laju itu di linknya itu di share Cak itu ini sama tidak tahu sama siapa, sama saudara Caknya. Kayaknya Caknya ada guncangan Cak itu, laju tidak ya Cak Uni itu. udah bilang kan J, Uni udah bilang kita ketawa boleh ketawa, kita bahagia boleh bahagia, tapi yang namanya konsekuensi kamu akan hadapi. Yang pertama itu seperti yang dialami oleh Jericho, Yoga, dan kamu. Jericho juga kaget, masalah terbesarnya mamanya. Yoga masalah terbesarnya mamanya. Kamu masalah terbesar mamamu. Jangankan kalian yang mualaf, saya ini harus ninggalin mama saya juga. Kenapa? Keselamatan orang tua saya lebih baik berjauhan dengan saya. Jadi kita ini
ini kita ini di dunia ini tuh untuk berjuang loh. Ya, dunia ini tempat kita berjuang, bukan buat kita bersenang-senang. Bagaimana mungkin tempat Nabi Adam dihukum kita jadikan tempat menikmati kehidupan? Salah ya. Jadi kalian Allah pilih, Masya Allah ya, dengan konsekuensi yang ya itu ya. Mudah-mudahan kalian kuat, J. Semoga mamamu diberi kesembuhan sama Allah. Dan semoga juga bisa ikut sama kamu ya, Dek. Sama Amin, seperti amin. yoga juga. Allahumma Semoga amin. orang tua kalian, Jimen juga ya, Dek. Masya Allah kalian tuh luar biasa loh. Cuma Kalian ini luar aku biasa. sekarang, jadinya aku sekarang yang agak sibuk, jadi aku sambil live ini sambil ngerjaku yang lain ini. Iya, nggak apa-apa, Dek. Parkun juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan. Nanti insya Allah saudara kita Jericho hadir jam 8. Ini kalau ada Jericho nanti, ingat ya, orang pertama. Jericho adalah orang pertama yang syahadat di TikTok, itu tercatat oleh UNESCO ya. Wih, Masya Allah. Iya. 4 tahun yang lalu ya Uni ya. Iya, dia orang pertama yang syahadat di TikTok dan dia kurang tidak jauh umurnya dengan kalian. Seperti kalian, cerdas, pintar, ganteng, penyayang kepada mama. Kalian benar-benar hampir ya mirroring lah ya. Bang J, Jimen, Yoga, Jericho. Insyaallah. Kalian the next generation dari API ya. Mungkin Ustadz Alif yang udah tua ya Ustadz ya. Silakan Ustadz Alif. Tua bangka. Insyaallah. Aku tidak. Nanti jam 8. Aku belum hafal itu, Anna, cuman baru Al-Ikhlas B. Cuman aku hafal satu surat yang aku tidak tahu namanya apa. Cuman itu biasanya sebelum aku tidur, aku denger ke itu. Nggak apa-apa. Jadi metode belajar Uni sendiri, Uni nggak mau ngajarin orang dari apa yang tidak Uni lakukan ya. Uni itu pertama sekali mencoba menghafalkan Al-Quran itu sekitar 5 atau itu pun belum banyak ya, masih sedikit hafalan Uni. Jadi cara menghafal yang terbaik itu Uni cari mana nadom yang paling mudah. Nadom itu iramanya ya, yang paling mudah. Terus mana yang paling mudah diikuti. Uni ambil Rashid, ada aplikasinya di handphone. Coba kalian install itu. Coba install itu itu ini dia kayak gini nih. Ya aplikasinya begini. Nanti Uni tuh bisa putarkan ini tuh berkali-kali, kayak misalkannya nanti kan bisa disetting tuh play murotal misalkannya kan. Nanti play murotalnya tuh berapa kali putarannya. Uni selalu kayak Uni ganjil-ganjilin gitu. Misalkannya kayak 15 kali denger, nanti 10 kali baca, 5 kalinya lihat gitu. Jadi itu jadikan itu habit atau kebiasaan ya. Sorry kalau itu memang aku masih belum ikuti ya. Aku sendiri masih habitnya masih belum bagus. Setiap hari harusnya kita tuh kayak denger yang kita Uni dulu J. Pertama Uni hafalkan dulu satu ayat, nanti Uni gabung jadi 5. Dari 5 jadi 10 jadi 15 jadi 20. Sampai pada akhirnya alhamdulillah surah Al-Baqarah Uni sudah sebenarnya udah nyampe 150, tapi harus kembali lagi karena ketika ditahsin atau setor hafalan masih banyak yang kurang. Diulangi kembali, nggak apa-apa begitu. Ini nanya dong, itu bedanya yang saya ini. Kan ada kan Bismillahirrohmanirrohim kan satu-satu. Laju ada lagi yang aku dengar di YouTube yang Bismillahirrohmanirrohim. Itu bisa di Rashid itu. Itu nadom tadi, Dek. Lagam. Lebih ya, langgam atau lagam itu. Itu nada bacaan Bang, biasa itu. Kalau kalian bacanya sesuai dengan kaidah bacaan, kalian akan memunculkan nadomnya sendiri loh. Kayak Uni kan kadang kalau Uni lagi nggak ngikutin ulama manapun, Uni kadang-kadang ke bawah-bawah tuh kayak A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kan kalau yang dalam putaran YouTube tuh kan Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa gitu kan. Kadang kalau sendiri tuh kadang kita itu tuh nggak masalah. Yang penting hurufnya itu tidak bertukar, hurufnya itu jelas sesuai dengan yang dimaksud, tidak berubah maknanya gitu. Sesak napas pakai masker. Iya, itu lagam. Ya kau buka lah. Itu irama bacaan. Biasa itu Bang Jai. Satu lagu. Apa dia namanya? Lagam. Bukan. Ayat. Apa dia namanya? Surah kok lagu.
Iya surah. Ah, Aku hafal bukan satu surah. Cuma emang itu hipnoterapi aku itu dengerin itu be biasanya. Masya Aduh. Allah. Ini cah apa ini. tuh bunyinya? Cah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil surah. waqi'ah. Surah Waqiah. Idza waqa'a. Surah Waqiah. Ya, betul. Laisa Surah Waqiah. waqa'atiha Wih, kadibah. Masya Allah. Qafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa. Cah itu. Masya Allah. Ya dengar ulangi gitu ya. Iyo, jadi aku dengerinnya itu sama Cak, aku belajar lagu bahasa Inggris ini. Nah, lagu bahasa Ya. Inggris itu kan susah dihafal. Kemen aku belajar ngaji Cak itu. Jadi aku kan tidak tahu. Nah, cuman Makanya- kayak ini sih Uni. Jadi nanti kayak cool gitu ya. Cool katakanlah kayak Al-Ikhlas man aku belajarnya saya ini sharing be. Cool katakanlah huwallah, dialah Allah, ahad yang Maha Esa. Jadi kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Itu tidak apapun. Nah, Mantap. apa yang kamu lakukan itu juga yang Uni coba dan amalkan. Pertama Uni dengar. Setelah Uni dengar, Uni ulangi. Baru kemudian Uni cari tahu artinya. Baru nanti ketika Uni membaca kayak gini, ini contoh Uni juga seperti itu. Masya Allah, itu cara yang sampai saat ini masih ampuh ya. Kayak Uni bilang wa idz wa'adna Musa arba'i gitu kan. Wa idz, dan ingatlah. Wa idz wa'adna Musa. Nanti oh iya, apa arti wa'adna Musa arba'i? Jadi dengan begitu ketika kita melafazkan, kita udah ngerti, oh yang dimaksud adalah ketika Nabi Musa pergi 40 hari gitu-gitu. Nanti bahkan sampai perkataannya itu kita juga terkadang tuh mau nggak mau harus belajar. Nah ini disebut dengan metode belajar kamu itu sebenarnya sudah seperti metode yang Uni lakukan. Dan itu bagus kan untuk belajar Al-Quran. Pertama dengarkan, kemudian diulangi. Dulu Rasulullah kita begitu. Azan be aku paca Uni, soalnya di sini kan mayoritas muslim ya Uni. Jadi aku denger lagi eca-eca yang lahado memori Cak itu jadinya paca. Ya artinya kamu itu sudah lama sebenarnya sudah terbiasa badanmu itu mendengarkan azan, sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Jadi pada akhirnya begitu mudah gitu. Sama kayak yoga juga. Yoga itu hitungan berapa hari dia udah hafal Al-Fatihah juga kan nggak? Sama surah Al-Ikhlas. Bentar kok menghafal itu. Dan itulah hebatnya Al-Quran dan Islam itu memudahkan kalian loh. Nah jadi Uni pengen kalian supaya belajarnya bersama. Uni nggak mau melibatkan diri karena Uni mau kalian belajar dengan laki-laki juga. Mending kalian Jimen, Banjai dan Yoga itu ada mungkin bikin chat grup di sana, nanti ada Ustadz Abu Yastrong untuk kalian kalian pakai VN gitu, nanti kalian setorkan hafalan kalian, nanti ditahsin sama Ustadz Abu Yastrong atau Ustadz yang lainnya. Itu saran Uni. Itu belajar yang tidak mengganggu kalian dan kalian tidak keluar biaya juga, dan kalian juga tidak harus kemana-mana, tidak meninggalkan pekerjaan. Jadi kalian bikin chat grup bersama ulama-ulama kita seperti masukkan Ustadz Hanafi tentang pendalaman akidah kalian, tentang filsafat kalian mungkin akan dibantu oleh Ustadz Hanafi, apa-apa yang kalian ingin tahu. Kemudian nanti sebenarnya Uni punya grup namanya Majelis MOW, tapi itu khusus untuk wanita. Uni nggak bisa ada pria di dalamnya. Kalau belajar mengajar ini kan kita intens komunikasi ya. Nanti kalian fitnah lagi ya, nggak usah. Jadi kalian laki-laki aja. Contoh, bikin chat grup, di sana ada Fandi sebagai koordinator, nanti masukkan Ustadz Abu Yastrong, masukkan Ustadz Hanafi, masukkan Ustadz Alif juga kalau beliau mau. Nanti ketika kalian menghafalkan per hari kalian setorkan, biar nanti kalian dicek bacaannya sama Ustadz-Ustadz kita. Kalau kalian mau, gimana? Woi, Jawab oi. Siap Uni. Oke. Ini sebenarnya coba ya kita nanti seriuskan lagi buat kawan-kawan yang mualaf, terutama kan Jimen kemarin belum lama ini bergabung ya. Belajar lagi kita yuk ngaji. yes. Tempo hari aku udah bikin program ngaji dari dasar.
Yang datang dari sekian puluh 2 orang siswa. Mantap, semangat aku kan. Nah, banyak yang hadir. Ustadz, Gitu. kalau ini mereka ini prioritaskan. Kalau mereka nggak hadir nanti, aku yang bakalan mentung-mentungin mereka nanti, si Jimen, si Bang Jay sama Yoga. Jadi biar ustadz kita tuh nggak buang-buang waktu juga. Jadi maksudnya kita prioritaskan yang betul-betul mualaf dan itu yang betul-betul kita tahu Ustadz. Karena kita kan nggak mau juga ya Ustadz. Aku punya loh Ustadz majelis MOW, cuma karena kesibukan sendiri akhirnya terbengkalai. Ini khusus untuk cewek. Kalau untuk cewek itu gabungnya sama aku, ya kan? Karena aku tuh yang ngajarin bukan aku, itu Ami. Dia itu memang lulusan S2 ilmu tafsir dan dia juga mengajar ngaji anak-anak. Nah, artinya dia kredibel ngajar itu. Saya mau mualaf ini dapat guru yang mursyid lah gitu, yang betul-betul memiliki kapasitas. Nah, jadi Yoga, Bang Jai, Jimen, manfaatkan handphone kalian itu untuk belajar. Ya kan Ustadz? Nanti Ustadz lah koordinasi mereka gitu. Ustadz Alif nggak niat ngajak Kak Olan kah? Apa sih? Aku ini udah tua bangka. Ustadz. Jangan gitulah Kakak Iva. Dosa itu. Ya. Jadi itu ini bukan hanya terikat kepada Jangan bawa Olan lah. Ada Yoga, Alfi. Jangan itu sangat dipersilakan ya Ustadz ya. Jangan kita biarkan Ustadz Alif cuma memandu 2 orang gitu. Ayo buat Ustadz Alif kerja gitu. Keren. Ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya silakan Uni. Iya. Ya itu dia. Yang penting kita mau para mualaf-mualaf ini mereka itu bukan hanya sekedar nongkrong di TikTok dengar orang berdebat-debat tentang teologi aja, tapi mereka pendalaman akidah juga dan pendalaman bahas. Dan itu sebenarnya bukan cuma mualaf. Saya yakin deh. Saya Yoga merajuk, enggak lah. Yoga enggak kabur lah. Mungkin dia sedang sibuk ngapain gitu. Jaringan dia itu. Ya kita nggak usah bawa-bawa ini, kalau ada Yoga di sini kita nggak usah bawa-bawa Olan, nggak usah. Siap, salah. Itu kalau nggak salah ada Kak Cecil juga di bawah tadi, beliau mualafah juga. Cecil itu kan perempuan. Saya ini kan membagi tuh, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah perempuan itu biasanya saya Cebi terus kita bikin grup kemarin itu, dan di situ ada Ami, ada beberapa, ada Uni Wafa ya kalau nggak salah sebagai pengajar ngajinya. Ya yang pertama fokus kita itu memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar tajwid, makharijul huruf gitu. Itu yang paling penting buat mualaf dan orang awam gitu. Jadi kalau cewek nggak apa-apa ke aku, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cowok itu jangan ke saya, tapi ke cowok lagi, yaitu siapa? Ustadz Alif, mungkin Alfi, Fandi gitu. Ntar inilah kalau Alfi ada waktu luang juga, insya Allah Alfi buatkan e-book untuk buku Aqidatul Awam untuk teman-teman. Ini belajar Bang juga. Jai ini baru mualaf. Baru saja. Oh, Masya Allah. Dan pertemuan Masya kita Allah, itu siap. kurang lebih sama dengan Yoga. Maksudnya dia nggak lama setelah Yoga hadir, detik-detik Yoga ini udah mualaf, nggak usah dia tuh datang lagi masuk ke Komal, ngobrol panjang kali lebar, Bang Jibril, Bang Zuma, ya sama kayak Yoga lah ceritanya. Tapi beberapa minggu, beberapa hari aku ngilang. Dia menghilang, dia terguncang dulu. Dan hadir syahadat di mana, Dek? Di masjid Tanjung Api-Api di dekat bandara, itu namanya Al-Ikhlas, masjidnya Al-Ikhlas. Nanti pembuatan sertifikat mualafnya itu gimana rencana? Udah dibuatin sih Uni dan udah jadi katanya. Udah. Cuman aku belum ngambil. Soalnya aku dikasih ini juga Uni, dikasih sarung, dikasih Al-Quran. Alhamdulillah. Dikasih apa dia cak itu katanya? Insyaallah, alhamdulillah. Yoga juga, Yoga urus cepat ya itu sertifikat mualafmu. Izin aku ada gawean, jangan diturunkan, nggak apa-apa aku nyimak.
Bisa nggak Siap. baca Al-Ikhlas lagi sekali, Jay? Al-Ikhlas sekali lagi. Oh, oke, bentar, aku mau Al-Ikhlas dulu. Iya, bisa. Bisa. Sama artinya apa Al-Ikhlas B? Nggak usah artinya, nggak usah. Oke. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, udah bisa baca. Masya Allah. Iya, seminggu. Iya. Hanya mungkin kan kita sama-sama nanti belajar memperbaiki bacaan kan untuk progres ya. Bacaan kita gitu kan, kita harus bisa bedakan membaca atau mengucap mana huruf sin, mana huruf sod gitu, kayak gitu. Mana huruf do, mana huruf dod, kayak gitu. Itu nanti perbaikan untuk tahap berikutnya. Untuk yang baru 1 minggu ya luar biasa, ini mah udah sangat bagus. Aku Gitu, 3 hari mantap. itu diajarin huruf hijaiyah Uni Abang Alif di aku bareng sama bocil-bocil ngaji Gica itu. Gak apa-apa. Iya. Tidak malu, Apa-apa. tidak apa-apa. Kita aja gini, Bang. Kami yang istilahnya dikatakan muslim dari lahir, terutama untuk bacaan Al-Quran, itu selalu meniatkan ketika membaca itu kami belajar. Bukan sebagai orang yang sudah bisa gitu. Karena apa? Karena kalau baca Al-Quran, kita memposisikan diri orang yang sudah bisa baca, bacaannya salah, hukumnya dosa gitu. Maka niatkan kita belajar memperbaiki, belajar terus lebih baik, kayak gitu. Sehingga apa? Orang yang lagi belajar, ketika salah itu diampuni kesalahannya gitu. Karena konteksnya belajar. Itulah kenapa di Islam itu belajar itu tidak pandang usia. Baik dia dari kecil sampai dia nenek-nenek, kakek-kakek, sampai dia sebelum dia meninggal, ya wajib belajar itu gitu. Makanya kami, bagaimana ketika ada juga yang sambil di situ ada muridnya, berarti ngajar dong. Ya nggak apa-apa, kami belajar dengan cara sambil mengajar gitu. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki terus dalam bacaan kalau kami baca. Jadi tidak berani memposisikan diri sebagai guru gitu, sebagai pengajar gitu kan. Tujuannya apa? Ya biar kita terjaga dari perkara dosa. Karena dijelaskan bahwa menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Ketika tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukumnya dosa gitu. Maka kita namanya manusia tidak lepas dari khilaf, kesalahan. Yaitulah niatkan belajar agar lepas dari kesalahan kayak gitu. Semangatlah belajar, kita sama-sama memperbaiki bacaannya. Mantap tadi. Nah gantian, Jimen lagi. Jimen sudah hafal apa aja Jimen? Pelan-pelan gak apa-apa. Tadi sih udah sebutin sih ini ada beberapa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu. Ada yang ketok pintu Yoga. Siapa? Wah, dimarahin tuh. Nah, jadi kalau surat Al-Ikhlas saya bisa coba nggak Uni? Tadi udah dikritik tulang saya kan. Silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau itu ya kalau dari segi bacaan kan itu sudah bisa baca ya. Cuman kan berikutnya itu dari perbaikan makharijul dan apa namanya tajwidnya, ilmu tajwidnya. Iya. Kapan harus dipanjangkan bacaan kayak gitu ya. Itu kan yang masih perlu kita pelajari, dalami lagi bersama gitu. Siap, kayak Ustaz. gitu. Siap Ustaz. Kalau makanya kemarin kan Ustaz Jainal kan bilang juga sama aku kayak gini, kamu harus perbaiki dulu bahasamu. Kamu udah ya kalau untuk membaca bisalah kamu, tapi harus
pelajari juga tajwidnya, kau harus pelajari pengucapannya. Karena kenapa? Dalam bahasa Arab itu beda pengucapan aja itu beda makna, dibilangnya. Ketika kita udah bisa membaca seperti yang disampaikan oleh Ustadz Alif dan Uni tadi, memang sama yang disampaikan sama Ustadz Jainal di sini sama saya, yang mualafkan saya sebelumnya gitu. Karena dia yang ngajarin saya gitu. Jadi saya selalu dikasih taukannya, kita nanti dengan langgam atau irama atau gaya baca itu kan fokusnya itu pada tajwidnya. Jangan sampai bacaan mengikuti irama, tajwid mengikuti irama, jangan. Tapi irama harus mengikuti tajwid gitu. Misal maksudnya ketika bacaannya itu harus pendek tapi sedang dengan irama panjang, dipanjangkan bacaannya itu jadi menyalahi bacaan gitu. Jadi kayak gitu. Kalau kita mau pakai irama apapun, yang penting poinnya tidak menyalahi tajwidnya gitu. Siap Ustaz, siap Ustaz. Itu sih poinnya. Ya, sama-sama Ustaz. Ya, itu juga yang disampaikan, karena makanya saya nggak bisa dilanjutkan hafalan saya ke depan, karena kalau prinsip Ustadz Jainal kami udah sepakat harus satu persatu, tapi mantap, pelan-pelan tapi bagus dia. Jangan menjadi sebuah dosa nanti karena kau udah bisa membaca tetapi kau salah pengucapan ya. Artikulasinya pun salah gitu. Karena dalam bahasa Arab itu beda artikulasi, bisa beda maknanya gitu. Kata Ustadz Jainal gitu. Jadi pelan-pelan dibilangnya. Yang penting kamu selalu store hafalan. Saya selalu store hafalan juga sama Ustadz Jainal. Izin Ustadz, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Siap, mantap. Mantap. Tajwid lurus itu nanti lagam ikut sendiri itu biasanya. Kayak Ustadz Abu ya Strong itu. Iya. Jay, sekali lagi dong Jay, ahli kelas Jay. Nih anak ini dia ingatkan saya waktu umur 7 tahun yang lalu, kayak gini cara aku membaca ahli kelas dulu. Iya, 7 tahun umur saya itu yang kayak gini ku baca. Kayak gini caranya. Mirip betul, dia ingatkan saya. Sama aku Bang. Baca ulang, coba baca ulang. Ini tulangmu yang minta, ini tulangmu ini. Oke, tulang. Aduh. Ya Allah. 2750. Aduh, oke. Aku taruh dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sadaqallah. Karim. Kok bacaannya bagusan dari anak yang belajar ketika usia 7 tahun, Bang Jay? Mantap ini. Kemarin waktu aku belajar ngaji di musola disuruh azan, cuman belum berani. Nanti gini dek, aku kasih PR kau ya, tulangmu ini mau kasih PR, nanti kau hafal surah Maryam ayat 30 sampai 35. Nanti setelah kau hafal itu ayat 30 sampai 35 kau bacakan di komal ini ya. Oke. Aku catat dulu ya tulang. Surah Maryam ayat 30 sampai 35. Surah Maryam ayat 30. Maryam ayat 30 sampai 35. 30 35. Oke. Maryam 30 35. Oke, siap, nanti aku hafalin. Wah, calon-calon imam Istiqlal ini sealif tampaknya, Ustaz. Amin. Maryam 30 35. Iya, surah Maryam 30 ayat 35 itu berbicara soal baginda Rasulullah Nabi Isa alaihissalam. Yap. Itu bagus ayatnya. Itu kalau biasa di YouTube itu atau di TikTok biasa kan ada itu yang dilantunkan oleh anak-anak Afrika sana kan. Yang bunyinya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya
Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nanti dibaca sampai ayat 35 ya. Tapi nggak usah pakai itu, pakai iramamu saja, silakan. Lanjut. Izin aku Cak Alif Uniripa, aku maghrib dulu. Yoga aman, aman alhamdulillah. Aku maghrib dulu ya, izin ya. Siap. Kalau kehabisan napas berhenti dulu, Host. Isi bensin dulu. Siap, Pak Lanjut. Guru. Ya, lanjut ini. Apa ini pembahasan berikutnya atau masih lanjut ini? Ini Uni rencana mau menghadirkan para mu'alafah Ustaz nanti malam sambil sharing ilmu. Oh gitu. Oh ya, ini sharing sudah masuk cerita. bulan Desember ini. Desember ini nggak lepas momentumnya itu, pembahasannya nggak jauh dari para mu'alaf, karena nanti tanggal 25 Desember itu adalah Hari Mu'alaf perhelatan Sedunia. Hari Mu'alaf Sedunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang typing saya balas typing, tapi memang typing saya nggak akan kebaca, nggak tahu karena akun ini nggak bisa typing. Oke, lanjut. Jadi apa nih Ustaz kira-kira yang akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember Ustaz? Ya, kita beli, kalau ada, kali aja ada gereja yang ditulis mau dijual gitu kan, mau kosong jemaat, kita mau alapkan jadikan masjid gitu. Masya Allah. Ya enggak, karena kan ada maksudnya, makanya kali aja kan gitu. Ya kalau nggak ada gerejanya minimal burung-burungnya lah, biar pada nongkrongnya di masjid, gereja, biar pada Ustaz, ya. mualaf. Burung gereja. Siap, Masya Allah, luar biasa. Jadi gitu teman-teman. Agar teman-teman sekalian tahu yang tahun lalu belum mengikuti atmosfer lintas agama Apologet Islam Indonesia, kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia dan MMCI Mu'alaf Center Indonesia mengadakan acara yang disebut sebagai Hari Peringatan Hari Mu'alaf Sedunia. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengikuti eventnya tahun lalu, teman-teman berkesempatan untuk bulan ini mengikuti eventnya teman-teman. Ya, kami dari segenap keluarga besar Yayasan Apologet Islam Indonesia akan menghadirkan acara-acara yang ya teman-teman insya Allah akan mendapatkan ilmu di dalamnya, akan terhibur dan tidak ada mudorotnya sedikit pun. Acara di mana? Tunggu saja. Apa-apa saja yang akan diinfokan oleh masing-masing DPW itu adalah bentuk program kerja mereka masing-masing. Nah, kebetulan Alfi sebagai salah satu anggota dari DPW Riau itu sedang membicarakan apa yang akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember esok tuh. Nah, tunggu saja untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek, teman-teman yang berada di Jawa Timur, teman-teman yang berada di Palembang, Batam, Aceh, dan seterusnya. Nantikan info dari masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah, teman-teman ya. Kita akan membuat acaranya semeriah mungkin. Tiap-tiap Kemal, kita akan menghadirkan para narasumber-narasumber yang pastinya berkompeten untuk menyampaikan materi-materi yang jarang teman-teman mungkin mendengar topiknya itu diangkat di Komal-Komal tuh. Izin menyambung ya, Ayah Alfi. Silakan Ustaz. Kita insya Allah ya sudah digodok pembahasan ya sebenarnya. Itu nanti kita ada Hari Mu'alaf berkolaborasi juga dengan yayasan yang lain ya, yang concernnya yang sama. API Pusat itu berkolaborasi dengan Yayasan Arimatea, itu akan diadakan acaranya nanti di Jakarta. Bagaimana acara Hari Mu'alaf dibuat semeriah mungkin. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa banyak manusia yang tersadarkan, yang selama mungkin mereka bertahun-tahun ketika tanggal 25 Desember itu merayakan hari kelahiran, dalam sejarah itu kan ada yang hari kelahiran para dewa atau apa gitu. Nah itu menjadi tonggak sejarah untuk mereka bahwa
lebih ke bermanfaat menjadi hari mu'alaf gitu kan. Karena disitulah mereka menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati gitu. Begitu, insya Allah semoga tidak ada halangan ya, tidak ada halangan, cuman detailnya belum berani kami umumkan, tapi nanti segera mungkin kami sampaikan. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ketua. Jadi itu ya, sedikit bocoran dari termasuk di ini juga yang Gurunda juga di Makassar juga nanti diadakan itu kolaborasi dengan yayasan yang sama gitu. Sama nanti akan diadakan hari mu'alaf. Pokoknya dibikin semeriah mungkin, dan beberapa yayasan lain juga membuat event yang sama, program yang sama gitu kan di hari tersebut. Intinya turut dimeriahkan gitu. Masya Allah, gitu, luar biasa. Ya, sedikit bocoran yang disampaikan oleh ketua yayasan kita ya teman-teman ya, bahwa kita akan mengadakan acara yang akan bekerja sama dengan pihak Arematea teman-teman. Itu akan diselenggarakan untuk wilayah Jabodetabek, itu kan terjadi di Jakarta ya teman-teman ya. Begitu pula dengan daerah domisili Gurunda kita sama-sama, ada Bang Zuma di daerahnya Makassar teman-teman. Teman-teman nantikan saja bagaimana info kelanjutannya. Kita sama-sama menunggu ya teman-teman ya, bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh pihak yayasan. Teman-teman hadir, teman-teman ramaikan. Barangkali inilah bentuk perjuangan teman-teman, barangkali yang ingin membantu dakwahnya Apologet di Komal-Komal tapi belum kesampaian. Disinilah titik di mana teman-teman bisa ikut berkontribusi juga teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan wawasan yang sangat luas, Alfi jamin itu. Bagaimana pemaparan materi paganisme yang akan dipaparkan oleh Abang Dagita barangkali Bang Jibril ya untuk wilayah domisili Jakarta. Dan juga teman-teman yang harus teman-teman pahami juga, kegiatan 25 Desember yang kami adakan ini bukan hanya tahun lalu dan tahun ini saja teman-teman. Tahun besok juga akan kita adakan, tahun lusa akan kita adakan, dan tahun berikutnya juga akan kita adakan teman-teman. Kan begitu ya Pak Ketua ya. Jadi untuk teman-teman Tritung yang merasa betul. menjadi hama, doakan istiqomah. Ya, kami akan tetap selalu ada, penerus-penerus kami akan tetap selalu ada, dan akan terus menghantui kalian dengan sejarah-sejarah paganisme yang ada gitu. Ya. Gimana Bang Fandi? Udah mendekati maghrib lah ya waktu Indonesia Barat. Ya, kali aja Bang Alpi, kapan-kapan kita merayakan hari mu'alafnya kalau masih ada ya. Ya di Bukit Golgota gitu kan, biar seru. Luar Rame-rame biasa, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alfi bakal ngisi juga tuh, Ustaz, di Pulau Patmos rencana, Ustaz. Ya kan? Izin Ustaz. Monitor Ustaz. Iya Bang Jimen, gimana? Silakan. Siap. Ini agak lain di luar konteks, mohon maaf ya. Saya mau nanya gitu karena saya tidak mau gegabah juga mengambil sebuah tindakan karena itu harus dipikir matang-matang, takutnya nanti menjadi banyak mudaratnya gitu. Jadi kan Ustaz, keluarga itu memaksakan saya untuk mengikuti diundang lah Natal keluarga gitu. Ya kan? Natal keluarga. Saya belum memberikan jawaban gitu karena saya memang tidak beriman tentang Natal itu, tentang apa, tetapi kata mama ya, udah untuk tidak ricuh di keluarga datang aja, nanti kira-kira setengah jam pulang nanti mama cari alasan, nanti apa alasanmu gitu, karena mama udah mulai lembut sama saya sekarang, bahwa mama enggak terlalu menekan saya seperti bapak dan keluarga bapak lainnya gitu, karena saya ngasih pemahaman, karena andai kata saya tadi di kandungan saya pilih agama, mungkin mama tidak bisa memaksakan saya gitu ya, tetapi karena saya hanya mengikuti dan saya sudah paham dan saya berhak memilih jalan saya, jadi mama paham ini, makanya undangan di keluarga itu ada undangan Natal keluarga. Kalau kami di adat ya keluarga marga ini, marga itu. Jadi saya diundang gitu. Nah, kata mama untuk menghargai bapak aja. Kalau memang seandainya di dalam agama Islam itu adalah
dalam Al-Quran Ustadz itu tidak bisa karena itu udah berbeda akidah, dan saya tidak akan mau. Tetapi kalau ada memang hanya untuk dalam Islam ditoleransikan untuk menghargai saja, tidak menjadi sebuah keimanan, keyakinan, ya izin Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, ditangkap ya Ustaz Alif ya. Ustaz Alif monitor. Monitor. Siap, silakan Ustaz Alif. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Jadi sebelum ke jawaban pertanyaan ya, bolehkan saya sedikit mengabarkan satu kisah ya. Nanti ambil ibrohnya dari situ ya. Siap Ustaz. Ahijimen. Ini juga jadi ilmu untuk kita bersama ya. Kita sama-sama pelajarilah. Jadi dalam satu peristiwa, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diajak oleh keluarga dan kaumnya kepada suatu tempat untuk memeriahkan hari raya persembahannya terhadap dewa-dewanya. Itu dalam kisah di dalam Al-Quran dijelaskan dan juga diluaskan lagi pembahasannya di dalam Qasasul Anbiya. Nah, jadi pada hari raya tersebut tentu kan Nabi Ibrahim itu diajak oleh ayahnya gitu kan. Diajak oleh ayahnya karena ayahnya itu memproduksi patung-patung yang dijadikan Tuhan, tukang jualan Tuhan lah, Tuhan-Tuhanan maksudnya ya, gitu. Dan ada masa hari perayaan. Nah, sehingga di situ Nabi Ibrahim menjawab di dalam Al-Quran itu kan, faqala inni saqim gitu. Nabi Ibrahim menjawab bahwa sungguh aku ini lagi sakit, gitu. Nabi Ibrahim itu sebenarnya tidak jujur gitu. Maksudnya, maaf ya, saya kalimatnya kurang bagus. Nabi Ibrahim itu menjawab daripada dia menyembah berhala, mengikuti hari perayaan persembahan berhala atau dewa-dewa atau kepada tertentu ya. Maka di situ Nabi Ibrahim menjawab, aku lagi sakit. Nah, bohongnya itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menyelamatkan beliau dari akidahnya. Padahal Nabi Ibrahim itu seorang anak yang tetap berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya penyembah berhala gitu. Berkali-kali diajak untuk menyembah sesembahannya, Nabi Ibrahim berusaha untuk menolaknya. Nah, sampai dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah, Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya itu berbohong 3 kali. Kan ketika dia ya salah satunya aja lah, saya biar tidak melebar. Salah satunya adalah beliau mengatakan lagi sakit padahal tidak lagi sakit karena diajak untuk menyembah berhala. Artinya di sini pesan yang kita dapat dari kisah ini bahwa memang kita bisa mencari sesuatu alasan ya untuk menghindari satu ajakan kegiatan yang menyembah perayaan keagamaan gitu yang menyekutukan Allah gitu. Nah, jadi bisa dicari tuh momennya seperti apa, alasannya seperti apa, apalagi kita tahu momennya kapan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun hal seperti itu bukan berarti kita merubah sikap baik kita kepada orang tua. Di luar urusan itu tetaplah kita menjadi anak yang baik gitu loh. Tetap kita menghormati beliau, ketika dimintai tolong kita bantu atau apalah gitu ya. Bagaimana berbuat baik seorang anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak gitu. Terutama kita sebagai anak tetap tidak boleh berubah sikap gitu ya. Hanya dalam kegiatan keagamaan di situ bisa kita pahami bahwa mencari sebuah alasan agar kita ini tidak bisa ikut perayaan itu. Kalau sekiranya kita memungkinkan bisa menjelaskan lebih kuat atau lebih hebat, misal sampaikan kami tentu ibu atau keluarga punya keyakinan sendiri, silahkan jalankan keyakinannya, saya tidak ikut campur karena di dalam Islam tidak boleh mencampur adukan keyakinan, silahkan saya tidak ikut, di luar urusan itu tetap saya baik sebagai anak, kan gitu. Bisa dengan gaya seperti itu, atau seperti tadi cari jawaban yang lain yang intinya adalah tidak mengikuti. Kecuali memang Anda diintimidasi, Anda kalau tidak ikut gitu kan, maka akan diancaman fisik yang cedera dan sebagainya. Ya, kita dengan hati menolak karena menghindari madarat itu kan ada rukhsah juga gitu. Tapi karena tadi katanya baik dan sebagainya, sampaikan aja alasan yang logis
atau alasan ya walaupun itu kesannya dibuat-buat atau apa untuk menghindari gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Alif. Dapat ya Bang Jimen ya jawabannya ya? Dapat. Memang sebenarnya saya sudah menduga bahwa itu tidak bisa, karena apa bedanya saya meyakinkan juga. Bukan meyakinkan, yang lebih ke yang mengiyakan lah ya. Buktinya saya datang hadir gitu. Saya juga pernah membaca kisah tersebut, saya cari beberapa hari yang lalu gitu. Jadi saya udah sebelumnya diminta jawaban. Kalau soal diintimidasi udah jelas pasti diintimidasi, Ustadz. Itu jelas diintimidasi keluarga. Tetapi saya tidak boleh, kalau menurut saya tidak bisa untuk mengada-ngadakan jawaban. Saya langsung ke to the point dan saya langsung tegas, tapi di luar konteks setelah itu saya akan baik. Itu yang saya ambil poin. Lebih baik jujur gitu. Jujur karena apa? Karena itu bukan keyakinan saya tidak berada lagi di sana. Saya bukan orang yang dulu lagi, bukan tempat saya, bukan ranah saya gitu. Tapi saya akan menghargai, terima kasih atas undangannya kepada keluarga, dan biarkanlah mereka melaksanakannya karena itu adalah ranah mereka. Gitu. Kalau menurut saya ya Ustadz ya, karena kalau saya untuk bukan membolak-balik sih, lebih halusnya itu mencari alasan yang tepat agar menghindar, tapi itu tidak akan mungkin karena justru jadi framing bagi mereka nanti. Tetapi lebih baik to the point, biar mereka juga sekaligus mengerti bahwa tempatku, ranahku, ya, peribadahanku tidak seperti dulu lagi dan tidak bisa dicampur adukkan. Justru kalau dicampur adukkan, takutnya kemudian hari mereka malah melunjak lagi ngajak yang lain. Jadi saya udah ngambil poin, ya. Satu, poin pertama saya ambil dari Ustadz bahwa setelah di luar ini konteks tetaplah baik, tetap jalankan, jadilah anak bagi orang tua, jadilah anak bagi keluarga. Tetapi soal tentang seperti ini harus kita jujur, tegas gitu. Kira-kira begitulah yang saya tangkap ya Ustadz, dan itu yang saya lakukan nanti ke depan. Kira-kira begitu Ustadz. Luar biasa, Masya Allah. Ya, mantap. Mantap. Ya. Itu kan tadi ada beberapa pilihan ya. Makanya saya bilang dari beberapa kisah atau kita punya kekuatan mental sekaligus menyampaikan kebenaran ya sampaikan itu. Tetapi kan kita lihat ranah, makanya lihat momennya. Mana yang antum kan yang lebih paham kondisi, situasi dan kondisinya. Bagaimana iya, seperti apa nih arahnya kemana nih dari keluarga memahami atau menyikapi posisi antum yang sebagai mu'alaf gitu. Mereka welcome, mereka paham, ya sampaikan dengan kalimat-kalimat yang tadi dengan penolakan namun dengan baik. Itu malah jadi bagus, menunjukkan sikap sebagai seorang muslim dan juga ada unsur kebenarannya di sana, dakwahnya gitu. Nah jadi memang ada beberapa poin, bahkan kalau mau lebih yang istilahnya yang kekuatannya lebih hebat lagi, bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah itu ketika dipaksa untuk murtad pun dia nggak mau bilang misal suruh tiga enggak. Bilal tetap berkata ahadun ahad tetap walaupun mengalami banyak siksaan gitu. Tapi itulah di Islam ada beberapa ibroh, ada beberapa contoh dari yang dikisahkan oleh orang-orang terdahulu, bagaimana bisa kita ambil di sana, mana yang lebih tepat situasinya dengan kita ambil pelajaran, kita bisa mengambil cara yang seperti itu. Gitu. Ya, Gas. Ya, lanjut. Ya betul Ustaz. Memang sih udah 4 undangan yang masuk ya Ustaz ya, sama kawan-kawan juga. Terus pemuda-pemuda tongkrongan saya dulu lah di zaman jahiliyah saya kan. Nah, jadi saya udah menerima undangannya. Selalu jawaban saya untuk orang itu 3 undangan itu yang di luar dari keluarga saya jawab tegas. Saya bukan di sana lagi, ibadah saya bukan di sana lagi, tempat saya bukan di sana lagi, diri saya bukan di sana lagi, saudaraku. Tetapi kalau di luar dari acara-acara ibadah, contohnya menjalin silaturahmi, ya insya Allah saya datang gitu, saya akan masuk di dalam sana. Tetapi kalau untuk soal acara-acara yang berkaitan tentang ibadah ketuhanan, konsep ketuhanan yang sudah, apalagi acara ibadahnya, mohon maaf saudaraku, Allah melihat saya gitu, Tuhan melihat saya gitu. Karena jangan harus dibedakan juga hubungan, betul Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi tentang masalah Nabi mencari
kisah tadi, bagaimana dia mencari sebuah alasan untuk demi kebaikan, ya dia karena melihat perspektif sosial gitu, ya, hanya menghargai. Tapi bagi saya sosial itu jangan dicampur adukkan dengan akidah. Kalau akidah itu final nggak bisa lagi dibantah. Kalau menurut saya, makanya nantilah saya jujur sama mama, saya tidak bisa. Jawaban saya tetap tidak, karena saya bukan lagi di sana. Tapi di luar itu nanti saya tetap jadi anak gitu. Saya selalu tetap jadi anak, tidak akan pernah berubah gitu. Kira-kira begitu sih Bang, Ustadz gitu. Baik, siap, mantap. Ya kalau sebenarnya kita bahas lebih jauh ya tentang alasan Nabi Ibrahim itu pun sebenarnya intinya memang menolak ajakan tapi juga punya strategi. Iya. Punya strategi dalam hal nanti membuat sebuah perdebatan argumentasi yang sifatnya kemenangan untuk Nabi Ibrahim. Karena ketika mereka ini lanjut aja ya daripada kita ini sambil nunggu maghrib. Itu kan di kisahnya kan pada pemujaan itu dia nggak ikut, artinya memang dia membuat sebuah alasan gitu kan. Tapi memang itu menghindari tindakan, perilaku atau perbuatan yang menyekutukan Allah karena itu menolak dari segi keimannya. Kedua juga memang ada strategi lain gitu kan. Itu kan kisah Nabi Ibrahimnya ketika mereka pergi, kalau kita misal pada pergi kemana tempatnya sepi sehingga tempat pemujaan patung-patungnya itu momentumnya untuk dihancurkan gitu. Markas kosong nih, patung-patungnya mereka kan melakukan pemujaan pergi ke suatu tempat lain. Ini markasnya kosong. Ada Tuhan yang paling gede, ada Tuhan yang paling kecil dan beberapa gitu kan. Maksudnya patung yang mereka tuhankan ya bukan Tuhan beneran gitu. Oleh Nabi Ibrahim kan kisahnya itu dibasmi semua yang kecil-kecilnya. Sisainlah yang paling gede dan kampaknya ditaruh di tangan yang paling gede gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita panjangkan kisahnya kan ke sana. Jadi strategi nanti ini diserap nih ilmunya. Itu ada tapi bukan jokesnya, cara yang Ustaz. ekstrimnya Betul. gitu. Nah sehingga ketika mereka pulang dari acara upacara persembahan kepada Tuhannya, mereka melihat bahwa loh yang ngancurin Tuhan kita ini siapa? Kan gitu mereka bertanya. Siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kita itu kan? Ini sebenarnya bodoh aja ya, dari kalimat aja udah bodoh gitu. Tapi ada dari salah satu mereka yang mengatakan saya melihat bahwa Ibrahim itu dialah yang menghancurkan karena dia tidak ikut gitu kan. Nabi Ibrahim dihakimi, ditanyain, maka ketika ditanya apakah engkau yang melakukan perbuatan ini yang menghancurkan ini kan, nah disitulah loh tanya aja sama patungmu yang paling gede kan gitu, tanya aja sama Tuhanmu. Iya mereka bilang ya mana mungkin lah ditanya sama mereka, dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Ya justru itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain dituhanin gitu. Ya kan begitu dilihat juga bahwa patungnya yang megang yang paling gede pegang kampak, ya itu bisa jadi pelakunya yang paling gede gitu. Karena dia yang pegang kampaknya itu barang bukti ada di dia gitu kan. Pasti dia nih yang membasmi yang kecil-kecilnya. Nah, ya itu kata mereka, mana mungkin dia bisa melakukan perbuatan itu kan dia patung. Ya justru itulah, untuk masalah berbuat sesuatu aja dia nggak bisa, ngapain kalian tuhankan gitu. Jadi perdebatan. Tapi hikmahnya di situ, atur strateginya tapi dengan cara yang baik. Izin Ustadz mencela dikit, memotong dikit. Jadi kan Ustadz, saya jujur ya, saya juga ada berarti gini nih, kalau kebiasaan Natal dulu ya, kalau apalah ulang tahunnya Tuhan mereka, itu kan ya dulu saya seperti itu kan juga ya, itu kan kalau namanya diadakan itu adalah kontribusi untuk acaranya gitu. Ya seperti duit, ya kita nyumbang gitu. Saya jujur Ustadz, saya udah ngasih yang 3 yang undang saya itu, saya diminta sebagai mintalah kontribusimu dari kamu berapa, itu bantulah kami dibilangnya. Jadi jujur Ustadz saya udah ngasih 200. Tapi niat saya gini ngomongnya Ustadz, wallahi saya ngomong seperti ini. Saya bukan mengiyakan lancarnya dan mengiyakan adanya acara atau kegiatan yang menyembah selain Allah. Saudaraku, aku bilang kan gitu, elok saya sampaikan karena sahabat saya juga yang meminta. Tetapi saya memberikan ini walaupun kecil ya, saya memberikan ini sebagai bantuan agar solidaritas sebagai teman aja makan gitu. Nah, jadi saya bukan mendukung, aku bilangkan gitu.
Kira-kira begitu Ustadz. Apakah itu tidak menjadi mudarat gitu Ustadz? Izin sebelum Ustaz masuk. Alfi izin turun ya ketua ya. Bang Jimen, Uni, Bang Fandi. Siap Bang Alfi. Turun. Iya. Ustaz Alif disambung dulu ya. Aku juga Iya. bentar lagi di sini menjelang maghrib juga. Siap. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau masalah itu, ya kan kita memang kita paham sih sebenarnya kan kondisi atau keadaan kawan-kawan yang terbiasa lingkungannya itu yang dulu itu sepemikiran atau seiman gitu. Makanya di momen tertentu ya seperti yang tadi kadang-kadang ada yang harus kita jaga dari segi hubungan sosial, berteman dan sebagainya gitu kan. Kita bisa melepaskan dari praktek-praktek yang menimbulkan kemusyrikan itu kan kadang-kadang kita tidak bisa langsung frontal karena khawatir terjadi kemadaratan kepada kita. Maka dalam momen tertentu ketika kita masih menyesuaikan perlahan, tidak bisa langsung menjauh dan sebagainya kan kita bisa menggunakan dengan cara niat yang berbeda, niat yang baik atau niat dakwah gitu kan untuk menghindari madaratnya gitu. Seperti itu. Nanti perlahan-lahan justru antum harus bisa menyampaikan gitu bahwa tindakan-tindakan ini ketika kegiatan-kegiatannya maksudnya adalah misal ya nggak usah lah pakai mungkin dalil ke Islam ya karena itu sudah pasti tertolak. Tinggal dilihat apakah ini yang diajarkan oleh Yesus atau apa, nanti itu masuklah kali-kali atau sesekali kita masuk karena ketika kita tidak membuat jarak dengan mereka otomatis peluang untuk niat kita dakwah menyampaikan kebenaran walau satu ayat pun kita tetap ada poinnya di sana gitu. Kalau kita langsung frontal kan pasti langsung dijauhi. Kalau kita langsung dijauhi otomatis pesan kebenaran dari agama kita juga tidak akan sampai gitu. Jadi tapi Ustaz, juga jangan keterusan nanti ya bahaya juga gitu. Iya. Saya langsung to the point pada saat itu ngasih niatnya karena kan dia ngomongnya kayak gini, bantulah kontribusimu untuk konsumsi. Jadi kan saya berniat, aku bilang ini sedekah, ibarat sedekah makan lah gitu ya, ibaratnya hanya ngasih makan teman lah gitu. Aku bilang langsung to the point aja saya karena saya memang dari awal saya membaca dari kisah-kisah yang tentang toleransi itu. Toleransi itu bukan seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya, mencampur adukan akidah, bukan. Justru itu menjadi mudarat bagi kehidupan mereka, mudarat bagi Allah gitu ya, mereka bagi Allah gitu. Tetapi saya meniatkan langsung to the point, saudaraku, ini niat saya jujur ya, mohon maaf jangan tersinggung. Kau harus mengerti juga keadaanku, itu namanya toleransi. Saya mengerti kamu, kamu mengerti saya gitu. Ya, jangan menjadi sebuah framing atau fitnah nanti ke depan. Saya berikan ini karena kita sebagai teman dan ini tidak besar nilainya saudaraku, aku bilang. Tetapi ini hanya ibarat beli aqua gelas lah untuk kita, aku bilang sama dia. Karena dia maksa, udah 4 kali dia mana Jimen, mana Jimen, tentang ini semuanya kan kamu bukannya harus melupakan sekaligus juga seperti kami ini gitu. Nah, saya panggilkan dia, aku bilang ya kalau kayak gitu memang tujuan kamu ya udah. Cuma ini yang bisa saya kasih, aku bilang sama dia. Ini tapi niat saya jujur bukan untuk meng-ACC-kan kegiatan itu. Ya, aku Jimen bukan Jimen yang dulu, Jimen yang sekarang ini beda gitu. Ranahku bukan di situ lagi, tempatku bukan di situ lagi. Kira-kira begitu Ustadz. Kalau niat saya pas ngasih duit, tapi kalau untuk datang ke sana tidak bisa, udah final itu, saya udah ngomong sama mereka. Kira-kira begitu Ustaz. Ya, tadi sebenarnya insya Allah sih kalau pesannya tersampaikan, cuman sempat putus-putus ya tadi jaringanku merah. Tapi intinya itu tindakan kebaikan yang dilakukan Jimen lah ya. Seperti itu saya menangkap pesannya. Misal ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat juga yang tidak harus menyinggung dan sebagainya, itu kan bisa apalagi kepada kawan. Ya ini kan bagian dari pelajaran kita. Misal begini, kita ada kalimat kan, Allah Tuhanku yang maha baik aja memberikan rizkinya kepada mereka siapapun manusia, baik yang beriman atau tidak beriman, semuanya ditanggung rizkinya. Karena Tuhanku memang maha baik, maka tidak salahnya juga aku melakukan kebaikan kepada temanku walaupun berbeda keyakinan. Tapi mohon maaf,
apa yang aku berbagi ini bukan untuk kegiatan keagamaan, tapi yang sifatnya untuk kebutuhan yang sifatnya untuk kemanusiaan gitu loh. Atau misal ya makan atau apa, tapi bukan untuk misal saya ngasih uang tapi untuk beli apa gitu kan, untuk perayaan agamanya gitu ya. Kita bisa sampaikan. Itu kalau memang kita tidak menimbulkan apa ya, antum kan yang paham maksudnya dengan mereka emosionalnya. Yang layak sampaikan kayak gitu. Ya kembalilah kita bisa memahami lah sikon seperti itu. Antum juga bisa bilang. Jadi kita bisa sambil dakwah juga. Mantap lah. Siap Ustaz. Terima kasih ya Ustaz atas pencerahannya. Ya sama-sama. Ngomong-ngomong bentar lagi maghrib juga ini. Hostnya monitor nggak? Ya kita rehat dulu lah, Cak. Kalau memang mau maghrib nanti lepas Isya di sana baru kita ngomong lagi gitu. Ya udah, paling aku 3 jam sih, nggak lama istirahat. Kalau nggak usah di ini parkur. Iya. Ya silahkan kembali ke host. Saya mau pantau juga yoga, mau pantau dia juga. Soalnya saya yang bertugas untuk pantau dia. Nanti kita ngomong lagi. Saya cuma 1 handphone soalnya, Cak. Jadi agak repot. Nantilah saya dapat dapat hadiah nanti dari Hari Mu'alaf sedunia ini. Amin. Semoga dapat dapat kado. Ya, ayolah. Terus kalau tiba-tiba yang datang itu Santa Claus itu yang baju merah itu ngirim iPhone 16 itu gimana? Kucek ke lehernya. iPhone 16 loh. Kucek kayak dia. Pulang kau. Gak ada ajaran Kristen kayak gini. Pulang kau. Kayak gitu. Tapi kata dia ini iPhone 16 loh. Ya udah iPhone-nya sini dulu tapi lo kucek juga gitu. Wah, bangka. Sedekahnya saya terima gitu, tapi lo gue tendang gitu. Ada aja lah. Terus ini. Ya udah silakan. Terima kasih semuanya juga ya. Ayo rehat yuk. Nanti lanjut Ustadz Alif ya. Ustadz Alif ini lagi pemanasan ini karena lama tidak dialog. Jadi kayak kaku, saya dengar narasinya kayak kaku. Ayo rehat dulu ya semua ya. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun